Pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara pemirsa yang ingin sharing, ingin telepon langsung atau ingin SMS kepada nomor yang tertera di layar kaca. Kita akan bersama-sama membahas tentang Yerusalem sebagai milik sah umat Islam. Dan alhamdulillah di Jakarta hari ini lebih 2 juta umat Islam berdemonstrasi ke kantor ke kantor kedutaan besar Amerika dan di Monas. Mereka mulai dari Monas. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah pendukung yang luar biasa untuk kemerdekaan Palestina. Ada 2 faktor umat Islam Indonesia mendukung Palestina. Yang pertama, sama-sama beragama Islam. Yang kedua, dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, memang berat sekali perjuangan bangsa Palestina. Sudah lebih 60 tahun lebih ya. Mungkin sudah mendekati 70 tahun. Tapi tidak pernah merdeka. Kenapa? Ada 2 kesalahan. Yang pertama, kesalahan dari orang-orang Eropa yang mendukung Yahudi. Dan yang kedua adalah kesalahan dari umat Islam sendiri yang terlalu cepat bekerja sama dengan Amerika, memberi gas alam dan minyak bumi kepada Amerika, sehingga sulit sekali untuk kita memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika. Akhirnya Amerika menggali minyak dari bumi Islam, kemudian diberikan Yahudi untuk membunuh umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Betapa jahatnya Trump si babi itu. Itu kan, jadi Trump itu kalau kita kaji dalam Al-Quran itu mirip iblis dia. Iblis yang berwajah manusia. Nah, jadi kita tidak perlu takut mengatakan si Trump itu iblis ya, karena saya tidak ingin ke Amerika. Saya pernah diundang oleh duta Amerika untuk pergi ke Amerika tahun 2006 dulu ya. Tapi saya tidak mau berangkat ke sana. Pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kalau ada ingin telepon bicara masalah Yerusalem, ibu kota sah dari umat Islam, dari Palestina, bukanlah Yerusalem itu milik orang Yahudi. Sambil kami menunggu telepon, mungkin ada Abu Lela, ada Pak Hashim, ada teman-teman yang lain, pencinta Ustaz menjawab, silakan menelepon ke Aceh TV, kita mendengar penjelasan, sharing pendapat. Ya, baik Abi. Terima kasih Ustaz. Memang hari ini temanya menarik sekali, karena dunia sekarang bergejolak seluruh dunia sekarang kan. Apalagi tadi pagi ini Jakarta demo besar-besaran. Ya. Cuma Ustaz ini ada yang saya tanyakan kan. Sebenarnya Ustaz, Yerusalem itu milik siapa yang sebenarnya? Karena sedang gejolak dunia sekarang. Iya. Baik, Abi Saini, itu aja ya. Itu sebenarnya. Ya. Yerusalem itu diciptakan oleh Allah sebagai kota suci ya. Malah kiblat pertama bagi umat manusia ya. Bagi umat Islam sendiri berkiblat ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis ya. Jadi Allah juga menurunkan orang-orang beriman di Yerusalem, para nabi juga di Yerusalem. Nabi Musa, Nabi Harun ya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, semua adalah orang beriman. Jadi kalau kita garis bawahi, Yerusalem itu atau Al-Quds namanya, Al-Quds itu, Al-Quds artinya kota suci. Kota suci Yerusalem itu adalah milik orang beriman. Nah, kalau Yahudi beriman kepada Allah, dia masuk Islam, silakan mengambil Palestina. Silakan mengambil Yerusalem. Sah buat mereka. Tapi karena mereka bukan orang beriman, mereka orang Yahudi itu adalah orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dengan Uzair, mereka itu tidak mau masuk Islam, maka Yahudi tidak berhak menurut Allah
mereka memiliki Yerusalem. Itu hak umat Islam. Yang pertama sudah sah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, sudah menjadi milik umat Islam. Yang kedua, di Yerusalem itu ada Baitul Maqdis, ada masjid masjid apa namanya? Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa itu masjid yang telah disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 masjid yang sangat suci. Yang pertama Masjidil Haram di Makkah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj tidak langsung ke langit, tetapi Rasulullah terbang dulu secara horizontal dari Makkah ke Yerusalem, baru dari Yerusalem Rasulullah naik ke langit. Menunjukkan Yerusalem itu sah milik orang-orang beriman. Berimannya bagaimana? Beriman yang beragama tauhid, yakni umat Islam. Jadi kenapa juga orang-orang Yahudi merebut Yerusalem? Sebenarnya orang Yahudi itu tidak punya niat untuk merebut Yerusalem. Mereka itu miskin, mereka itu tidak punya harta untuk kembali ke Yerusalem ketika Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tetapi mereka itu orang-orang Yahudi yang sudah kaya raya di Rusia, di Jerman, di Amerika, di Inggris, di Perancis. Mereka diusir di sana, dibunuh, dinista. Kemudian negara-negara Eropa itu mencari sebuah wilayah, lalu dicari. Waktu itu ada 2 tempat yang mereka inginkan. Inggris menginginkan orang-orang Yahudi itu diberi sebuah pulau bernama Pulau Cyprus ya. Pulau Cyprus itu di Laut Tengah. Atau mereka kembali ke Yerusalem atau kembali ke Palestina. Karena asal usul bangsa Yahudi ini juga di Palestina. Jadi akhirnya Inggris mengambil kesimpulan dalam perjanjian Oxford namanya, mereka itu dikembalikan ke Palestina. Waktu itu Inggris menjajah Palestina, lalu mengembalikan orang-orang Yahudi di seluruh Eropa ke Palestina. Yang paling sayang kemudian Palestina diberi kemerdekaan oleh Inggris, tetapi bukan dikembalikan kepada orang Arab yang beragama Islam, tetapi orang Inggris itu mengembalikan kepada orang-orang Yahudi. Jadi kepada orang Yahudi diberikan kemerdekaan itu. Itu adalah pengkhianatan dari Inggris. Walaupun Inggris sekarang diam ya, tapi asal usul berdirinya negara Yahudi itu adalah dukungan Inggris, Amerika, Perancis, Jerman, Rusia. Itu sebenarnya musuh kita. Tetapi itulah yang namanya politik bebas aktif ya. Bagaimana? Kita hanya memusuhi Yahudi ya, memusuhi Yahudi saja. Padahal kalau kita ingin memusuhi, kita harus memusuhi orang-orang yang mendukung Yahudi. Kita harus memusuhi Inggris, kita harus memusuhi Perancis, kita harus memusuhi Jerman, kita harus memusuhi Rusia, kita harus memusuhi Amerika. Tetapi di balik itu juga jadi masalah. Apa masalahnya? Kalau kita memutuskan hubungan dengan Amerika, kalau kita memutuskan hubungan dengan Jerman, memutuskan hubungan dengan Rusia, memutuskan hubungan dengan Perancis, Inggris, akhirnya kita juga banyak utang dari mereka. Ya. Nah, ini masalahnya. Hubungan. Nah, itu Abi. Baik pemirsa TV, kalau ada yang ingin bertanya silakan tentang Yerusalem, ibu kota sah dari Palestina. Baik Abi, belum ada yang bertanya. Mungkin kalau tidak ada kita tanya lagi ya. Mungkin Ustaz begini, mengapa umat Islam tidak yang keras sikit Abi. Mengapa umat Islam tidak bersatu kita untuk memerangi Yahudi? Oh, gitu ya. Kemudian karena padahal umat Islam lebih banyak daripada umat Yahudi. Kenapa tidak bersatu? Jadi kita kalau bicara bang ya, jadi kalau bersatu memerangi tak sanggup. Kenapa Ustaz? Iya, itu ada 3 faktor menurut saya. Yang pertama umat Islam waktu itu masih dijajah. Ketika orang Amerika, Inggris dan Perancis mendirikan negara Yahudi di negeri Islam, negara-negara Islam waktu itu masih dijajah oleh Barat.
Oh iya. Mesir dijajah oleh Inggris, ya, Palestina dijajah oleh Inggris. Eh, Arab Saudi tidak pernah dijajah, tetapi mereka belum diakui oleh PBB. Arab Saudi juga tidak bisa membantu Palestina waktu itu karena mereka sedang memperjuangkan diri supaya diakui sebagai sebuah negara oleh PBB. Turki sakit hati kepada orang Arab karena orang-orang Arab itu jadi kan Turki itu Khalifah Utsmani. Khalifah Utsmani itu menjadikan Palestina sebagai sebuah provinsi, Mekah sebuah provinsi, Irak sebuah provinsi. Jadi kemudian negara-negara Arab ini melepaskan diri dari Turki dan memburu orang Turki, membunuh orang Turki itu kalah. Maka ketika negara Zionis Yahudi itu didirikan oleh Inggris dan Amerika, juga Perancis, Turki cepat-cepat mengakui negara Zionis itu. Aneh kan? Aneh sebuah negara Islam mengakui musuh. Justru Turki dulu tidak pernah mengakui PLO Palestina. Sekarang Turki simpati kepada Palestina, tapi nasi sudah jadi bubur. Nah, dulu justru Turki yang mendukung Israel. Nah, ada satu lagi negara Islam, ya, Mesir. Ya, Mesir itu seharusnya menjadi musuh Israel. Tapi Mesir itu negara miskin. Mesir itu tidak punya minyak, ya itu. Mesir sangat tergantung kepada Amerika. Mereka itu berutang banyak kepada Amerika. Akhirnya Mesir menjadi apa taat dari Amerika. Apa yang didikte oleh Amerika, apa taat itu harus turut Amerika. Jadi Amerika menyuruh Mesir di zaman Anwar Sadat itu dalam perjanjian Camp David supaya Mesir itu membuat hubungan diplomatik dengan Yahudi. Lalu Anwar Sadat itu membuat hubungan diplomatik dengan Yahudi sampai mereka itu ditembak. Tapi Anwar Sadat itu ditembak oleh pengawal karena yang menembak itu adalah orang yang beriman. Karena sakit hati kepada presiden membuat hubungan diplomatik dengan musuh Allah. Jadi semua negara-negara Arab itu membuat hubungan diplomatik seperti Yordania. Yordania itu membuat hubungan diplomatik dengan Israel. Juga Lebanon membuat diplomatik dengan Israel. Juga Maroko, ya. Akhirnya Israel tahu diri. Oh, saya ini orang penting. Saya ini orang yang dibutuhkan. Mereka semakin tidak menghargai orang-orang Palestina. Mereka mengambil tanah-tanah Palestina. Ini sangat menyedihkan. Ini mau diambil lagi Yerusalem, kota suci umat Islam, mau diambil oleh Yahudi. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, nah, kita lihat ini ya, bekerja sama, belum puas terhadap kamu umat Islam sebelum kamu umat Islam mengikuti mereka. Jadi kalau kita tunduk kepada Amerika, mereka sangat senang, malah memberi bantuan-bantuan. Ya. Begitu juga orang Yahudi. Misalnya di Asia Tenggara ini ada sebuah negara itu negara yang bekerja sama dengan Yahudi, Singapura. Nah, semua barang-barang Yahudi ada di Singapura. Ya. Orang-orang Indonesia juga membeli barang-barang Yahudi, celana Jenwol dan sebagainya, merek-merek HP dan sebagainya. Mereka beli di Singapura, malah membawa ke Jakarta, ke Surabaya, ke Aceh dan sebagainya. Mereka bangga, ini made in Yahudi gitu. Jadi kita omong kosong aja, stop, jangan beli merek Yahudi. Padahal ya, jangan beli made in Amerika gitu kan. Padahal di mana-mana made in Amerika. Jadi omong kosong saja. Dan Amerika juga tahu, maka Amerika tidak pernah takut kepada negara Islam. Karena mereka tahu negara Islam tidak pernah bersatu. Malah sesama mereka saling bunuh-membunuh. Seperti apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Suriah. Ya? Ya, betul. Jadi kalau kita tidak bisa bersatu, tidak mungkin kita kuat.
Dan untuk bersatu itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena umat Islam itu telah meninggalkan Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Islam dan jangan kamu berpecah belah. Tapi kita tanyakan kepada negara-negara Islam, apakah mereka masih berpegang kepada Al-Quran? Apakah mereka masih berpegang kepada hadis? Tidak lagi. Hanya Al-Quran itu untuk dimusabakahkan, untuk MTQ, ya, untuk dicari yang paling pandai membaca Al-Quran. Tapi isi Al-Quran itu tidak diamalkan oleh negara-negara yang mengadakan MTQ. Ya, tidak. Hukum yang mereka gunakan bukan hukum Al-Quran, tetapi hukum peninggalan penjajah. Jadi tidak mungkin orang-orang Arab itu bersatu kembali selama mereka masih menggunakan hukum peninggalan penjajah. Selama Mesir menggunakan hukum peninggalan Inggris, selama Irak masih menggunakan hukum peninggalan penjajah, juga Iran, juga lain-lain. Jadi tidak mungkin kita bersatu hanya di mulut saja. Tapi kenapa dulu umat Islam menang di dalam perang salib? Karena mereka menggunakan hukum Allah, menghukum dengan hukum Allah, maka mereka itu menang. Baik pemirsa JTV, kita lihat dulu SMS ya. Alhamdulillah Habib, sudah ada 2 SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya. Jadi yang sebenarnya umat Islam itu berapa jumlahnya dan umat Yahudi itu berapa jumlahnya? Setahu saya umat Islam lebih mayoritas, tetapi kenapa umat Islam itu bisa dikalahkan oleh umat yang sedikit? Mohon penjelasan Ustadz. Ibu Nur Azizah di Pungai. Yang tadi Abi tanya, yang Abi tadi baca. Baik Ibu Nur Azizah ya. Nanti kita baca satu lagi ini. Seperti saya katakan tadi, memang umat Islam lebih mayoritas. Jumlah umat Islam sekarang itu 1,7 miliar, sangat banyak. Jadi nomor 2. Yang pertama yang paling banyak umat hampir 2 miliar adalah agama Kristen, lebih banyak. Karena agama Kristen itu lebih tua juga ya, 500 tahun lebih tua. Tapi umat Islam adalah di peringkat kedua di dunia sekarang, 1,7 miliar. Jadi sangat banyak. Orang Yahudi cuma 18 juta orang. 18 juta orang. Jadi sangat sedikit ya, sangat sedikit orang Yahudi. Namun demikian orang Yahudi itu di Amerika orang Yahudi itu juga ada sekitar 15 juta. Di Amerika mereka itu kaya-kaya sekali. Sangat kaya. Jadi orang Yahudi itu ahli dagang, ahli ilmu pengetahuan, cerdas ya. Sudah ditakdirkan Allah begitu, mereka itu sangat kaya, dapat mempengaruhi penguasa di Amerika. Siapapun yang naik presiden itu tidak bisa melepaskan diri dengan pengaruh Yahudi. Maka Presiden Trump itu yang kita benci itu adalah didukung oleh Yahudi. Maka menang dana dari Yahudi. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan belum tentu orang yang banyak itu bisa memenangkan perang, tapi orang yang sedikit yang bersatu itu selalu dapat memenangkan perang ya. Jadi orang Yahudi itu bersatu mereka itu, sedangkan orang Islam terpecah belah, Jauh betul. tidak bersatu. Maka kalah, orang yang tidak bersatu itu kalah. Mungkin ada sebuah ibarat tadi ya, seperti sapu lidi itu. Kalau bercerai-berai sapu lidi itu tidak ada manfaat. Tapi kalau sudah diikat dalam satu ikatan,
kuat atau ada ini apa ada genggaman kita ada. Genggaman tu. Kalau 5 ini sudah bersatu, sangat kuat kita pegang sesuatu. Tapi kalau kita pegang 2, Tak tangguh. enggak tangguh betul. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, Ini ada ustaz ni, Ya. sambungan tadi. Ini ada yang sering kita ada istilah kita dengar, ada kalimat ataupun bahasa yang sering kita dengar. ya, Ada bahasa Aceh kan? ya. Kah dia akai Yahudi. Ke apa? Akai Yahudi apa? Yahudi pun cara orang jahat. Jadi sering kita bicara sampai sekarang masih ada katanya. Iya, di dalam pepatah itu akaikah lagi akai Yahudi. Yahudi itu adalah berkhianat. Apa ya? Dalam Al-Quran berkhianat. Mereka orang-orang Yahudi Madinah. Jadi waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, di situ ada 4 golongan Yahudi. Ada Bani Qainuqa, Bani Nazir, satu lagi orang-orang Yahudi kulit hitam, satu lagi orang-orang Yahudi di apa namanya di Badar ya. Ya. Orang-orang Yahudi ini sudah membuat perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuat dalam piagam Madinah. Bagi orang-orang Yahudi yang tetap setia kepada pemerintah Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berhak mendapat perlindungan dari umat Islam. Ya, betul. Kalau negara Madinah diserang oleh musuh, orang-orang Yahudi juga wajib membantu. Membantu. Mereka sudah tanda tangan, sudah setuju. 4 bani itu dari Yahudi itu sudah setuju. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian mereka berkhianat. Mereka berkhianat ketika Rasulullah mengajak mereka untuk memerangi orang-orang Kristen. Orang Yahudi itu justru tidak mau, berkhianat. Kemudian orang-orang Yahudi itu juga berkhianat model lain, yakni pernah orang Yahudi itu menari jilbab seorang perempuan di kota Madinah. Kemudian orang perempuan itu dibuang jilbabnya, lalu mereka bersorak-sorak, lalu datang orang Islam membunuh orang Yahudi itu, tapi orang Yahudi juga membunuh orang Yahudi itu membunuh orang Islam tadi. Kemudian Rasulullah mengepung selama 20 malam. Orang Yahudi itu menyerah dengan catatan Bani Qainuqa itu harus meninggalkan Madinah, diusir ke negeri Syam. Jadi banyak pengkhianat dari Yahudi itu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah Rasulullah itu pernah diracuni oleh seorang perempuan Yahudi. Maka disebut akal Yahudi itu bukan karena Yahudi itu cerdas. Maksud akal di sini akal bulus, akal jelek, akal penipuan, akal pengkhianat. Memang diakui orang Yahudi itu cerdas, orang Yahudi itu hebat di dunia ini. Mereka memiliki politikus besar, mereka memiliki ilmuwan besar ya. Memang cerdas bangsa Yahudi ini, tetapi yang disebut akal Yahudi bahasa Acehnya akal bro. Kamu tahu Bi? Ini ada satu lagi Bi. Atau kita baca dulu ya. Oh kaidah manglom. Sudah banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema pembahasan Ustaz hari ini. Saya mau bertanya, saya seorang karyawan di kantor leasing di bagian administrasinya. Saya ingin tanyakan apakah gaji yang saya terima termasuk riba dan bagaimana solusinya untuk saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema pembahasan Ustaz hari ini. Saya mau bertanya, saya seorang karyawan di kantor leasing di bagian administrasinya. Saya ingin tanyakan, apakah gaji yang saya terima termasuk riba dan bagaimana solusinya untuk saya kedepankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab, kita terima dulu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abu Lela.
Ya, selamat kepada Pak Amir yang sudah sembuh dari sakitnya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penyakit itu tidak akan berulang lagi ya. Alhamdulillah. Amin, Yang amin. kedua, saya sharing sedikit, ya kan, Iya. mengenai Israel tadi ya. Iya, iya. Itu Israel memang gelarnya Nabi Yakub. Iya, iya. Artinya orang yang lulus dalam perjalanan yang panjang. Iya, iya. Mengapa disebut? Karena sebelum kawin Yakub dianjurkan oleh ibunya mengambil istri di negeri Haran. Iya. Kawinlah dia dengan anak Laban kan? Iya, iya. Kawin pertama dengan Lea, atau Lea, kawin kedua dengan Rahel. Iya. Jadi semua anak Nabi Yakub itu lahir di negeri Haran. Kalau negeri Laban itu negerinya apa namanya, negerinya ibu dari Nabi Yakub, atau sama dengan negeri Nabi Ibrahim lah. Iya. Lagi yang di Jakarta, mengkawin orang Aceh, orang Aceh ya. Iya, iya. Kemudian perintah Allah sudah lunas hutang Nabi Ibrahim kepada Laban, maharnya 14 tahun atau 17 tahun, ada kawin dengan 2 istri, 2 anak, lalu perintahkan kembali ke Palestina. Dalam perjalanan pulang itulah lahirnya anak terakhir Benyamin. Dan Rahel meninggal dalam perjalanan. Jadi Israel itu bernama Israel, atau Yakub bernama Israel karena dia lulus dalam perjalanan panjang. Itu dari negeri Haran di Mesopotami ke Palestina itu perjalanan ditempuh lebih dari 1 bulan. Ya, kalau ke Mesir hanya 12 hari, itulah kurang lebih kan. Iya. Ini yang pertama. Jadi berarti Israel itu artinya orang yang lulus dalam perjalanan yang panjang gitu. Iya. Lalu kemudian saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Amir. Yahudi itu dikata Yahuda, salah seorang anak Nabi Yakub yang paling banyak akalnya itu. Banyak akal itu belum tentu positif, juga ada negatifnya. Dalam hal menasihati jangan bunuh Yusuf, tapi buang saja, itu positif. Tapi kong kali kong menipu ayahnya, mengucilkan Nabi Yusuf dan sebagainya, itu kan akal bulus itu ya. Iya, Tidak iya. bagus. Akal-akal inilah yang di apa namanya, yang tidak benar, yang tidak disukai oleh Allah. Jadi sayang juga ya, Bani Israel itu yang dituanu mengambil nama agamanya dan keturunannya itu dengan Yahudi dari Yahuda. Ini kan. Selanjutnya juga kita ini begini, masalah Yahudi Islam ini kalau bagi kita itu masalah agama. Tapi Israel, negara Israel dengan negara Islam ini masalah politik, masalah diplomasi. Ya inilah. Makanya dalam persoalan ini sebaiknya kita ini berdiplomasi tapi di bawah bimbingan agama Islam. Sebab begini, dunia hari ini kalau kita tidak berdiplomasi, itu artinya banyak sekali membuang modal, membuang energi, sehingga perjuangan umat ini ya lama sekali bisa berhasil. Jadi oleh karenanya, marilah kita pandang agama Yahudi sebagai agama yang mula-mulanya ya tauhid, walaupun kemudian orang Yahudi dalam membelokkannya menjadi agama musyrikin. Ini mudah-mudahan kita ini berpegang kepada agama yang asli. Kalau agama Yahudi sekarang ini ya tidak benar lagi ya. Kalau agamanya sudah bercampur bau dengan budaya yang tidak menentu. Sedangkan menyangkut dengan agama Nasrani, ini juga masalah. Agama Nasrani ini kan produk seorang Yahudi juga ini. Namanya Paulus kan. Iya, iya. Sehingga doktrin Paulus lah yang dianut sekarang oleh Syukur Islam ini tidak berhasil dibelokkan oleh Yahudi Ibnu Sauda ataupun Abdullah bin Sabah itu. Iya, Dia iya. ingin mengangkat sebenarnya Ali sebagai Tuhan. Iya. Tapi nggak berhasil. Sama dengan Paulus mengangkat Yesus sebagai Tuhan atau Allah atau Tuhan Allah. Sedangkan di Ibnu Sauda ini demikian juga, alhamdulillah tidak berhasil. Walaupun agama Islam sempat pecah juga antara sekarang ini antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan apa namanya dengan Syiah. Syiah ini walaupun sekarang sudah mulai bersih agak bagus, tapi akhirnya itu
itu belokkan besar yang dibelokkan oleh kelompok Rafidah. Kelompok Rafidah itu orang-orang Persia yang masuk Islam, yang masih kuat majusinya itu. Demikian sedikit saya sharing mengenai dengan topik pada hari ini. Tapi pada hari ini masalah kita adalah bukan masalah agama, tapi masalah politik. Ya, ini harus jelas. Di politik atau diplomasi yang kita tempuh ini harus dibawa bimbingan agama. Jadi kalau kita menyodorkan agama di depan, nanti agama-agama lain tidak membantu kita. Ini susahnya masalah perjuangan. Dan Nabi sudah kasih ingat hal ini jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi inilah sharing dari saya. Ya, mudah-mudahan kita bersatu untuk membela Palestina. Dan karena Palestina itu juga adalah salah satu negara yang sampai sekarang masih dijajah. Demikian dari saya sedikit. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Laila di Kampung Pinding, semoga selalu dalam sehat walafiat ya. Abu Laila, betul seperti Abu katakan, perjalanan panjang ya, bermakna Israel. Juga ada 3 pendapat. Yang pendapat kedua, karena beliau pernah berjalan dalam kegelapan buta 40 tahun. Dan pendapat yang ketiga, Israel itu dari bahasa Ibrani, artinya anak-anak Allah. Jadi betul seperti yang dikatakan oleh Abu Laila. Dan kita juga setuju dengan pemikiran Abu Laila. Ini harus kita hindari masalah-masalah agama, tapi ini masalah politik ya. Dan alhamdulillah nampaknya Eropa sekarang mendukung Palestina. Semua banyak negara. Banyak negara-negara Kristen mendukung Palestina karena kita tidak tonjolkan agama di sini. Bukan masalah agama. Namun demikian, kalau kita rujuk kepada ayat-ayat Quran, juga tidak bisa kita lepaskan dengan masalah agama ini, ya. Karena orang Yahudi itu dengan orang Nasrani memang digambarkan oleh Allah itu sebagai orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Baik pemirsa JDP, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.